Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi tentang larutan elektrolit dengan bahasan tentang derajat ionisasi. Ya, derajat ionisasi. Ini. Kita tahu bahwa larutan itu ada non-elektrolit dan ada elektrolit. Non-elektrolit adalah larutan-larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Ini tidak terionisasi karena listrik itu dihantarkan oleh ion-ion, oleh kation maupun anion. Nah, yang kedua adalah elektrolit. Elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Elektrolit itu ada dua, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Ya, kalau elektrolit kuat, gejalanya kalau menggunakan alat uji elektrolit itu lampunya menyala atau gelembungnya banyak sekali. Sedangkan yang elektrolit lemah itu lampunya menyala, andai kata menyala itu tidak terang ya, dan gelembungnya sedikit. Nah, elektrolit kuat, misalnya magnesium klorida, itu terionisasi menjadi Mg2+ dan Cl-. Nih, perhatikan koefisiennya, ini 2, ini 1. 1 itu tidak ada angkanya, tidak ditulis, itu berarti 1. Nah, mula-mula misalnya ada 5 mol MgCl2. Ini mula-mula belum ada, masih kosong. Kemudian terionisasi. Nah, kalau elektrolit kuat itu terionisasi sempurna, semuanya terionisasi. Membentuk 5 mol misalnya, habis semua. Nah, yang terionisasi kita lihat, ini kalau ini 5 karena ini koefisiennya 1. Koefisien dari Mg2+ itu 1. Nah, kalau koefisien dari Cl- itu 2, ya berarti ini 10. Sesuai perbandingan koefisien. Jadi kalau sini 5, ini 5, ini 10. Kenapa 10? Ini 2 ini. Koefisiennya 2. Nah, pada akhir reaksi, tidak ada lagi MgCl2 yang tersisa. Ini habis. Karena mula-mula 5, terionisasi juga 5 mol, maka pada akhir reaksi kosong. Nah, yang sebelah kanan ini Mg2+ sama Cl-, ini bukan sisa tapi hasil. Nah, ini kita tinggal turunkan aja ini. Kita turunkan. Ya, ini juga. Ini hasil ionisasi. Nah, yang disebut dengan derajat ionisasi atau alfa adalah mol yang terionisasi, yaitu 5 mol ini dibagi dengan mol mula-mula yang ini. Nah, berarti sama dengan 5/5. Ketemunya 1 atau 100%. 100% terionisasi. Nah, sementara kalau untuk elektrolit lemah, misalnya H2S, asam sulfida, ini membentuk 2H+ sama S-nya 2-. Ini ionisasinya. Ini semestinya tanda panahnya bolak-balik ya. Ini kurang. Nah, begini. Tanda panahnya bolak-balik. Ini sama. Misalnya mula-mula 5 mol. Nah, ini mula-mula belum ada yang terionisasi. Nah, karena elektrolit lemah, yang terionisasi itu tidak 5, tapi kurang dari 5, misalnya 1 mol. Nah, kalau ini 1, ini lihat, ini koefisiennya 1, ini 2, ini 1, maka ini 2, ya, 2 mol, karena ini 2 mol ini 1 mol. Nah, pada akhir ionisasi, ya, pada akhir, kondisi akhir, mula-mula 5, ini, terionisasi 1, maka ini tersisa 4 mol.
Kemudian ini bukan sisa tapi hasilnya, ya, tinggal nurunkan aja. Ini juga tinggal nurunkan aja, ini hasil ionisasinya. Kita tahu bahwa alfa adalah mol zat yang teronisasi. Ini mol yang teronisasi itu 1, ini 1 mol ini dibagi dengan mol zat mula-mula, ya, ini 5 ini, ya, sehingga 1/5, 1/5 atau 0,2 sama dengan 20%. Jadi hanya 20% yang teronisasi. Nah, ini ciri dari elektrolit lemah itu harga alfanya kecil, ya. Kalau yang elektrolit kuat itu 100% terionisasi. Contoh soal misalnya ada ini. Sebanyak 4 mol asam sulfida, 4 mol asam sulfida terionisasi menghasilkan 0,6 mol ion H+. Nah, ini tentukan derajat ionisasi asam sulfida. Oke. Ini asam sulfida. Ini sama seperti tadi, mula-mulanya H2S-nya tadi 4 mol. Ini 4 mol. Mula-mula belum ada. Kemudian terionisasi, ya, membentuk 0,6 mol H+. 0,6 mol H+. Ini tadi 0,6 mol H+. Nah, maka kalau ini 2, ini 1. Ini 0,3. Ya. Sini berapa? Karena 1 ya 0,3. Nih. Nah, pada akhir reaksi, pada akhir ionisasi, ini 4 dikurangi 0,3. Oh, sorry, ini tinggal nurunkan ya. Tinggal nurunkan aja, ini juga. Nah, kalau yang ini 4 dikurangi 0,3. 3,7 mol. Nah, alfa adalah mol zat yang teronisasi dibagi mol mula-mula. Ini yang teronisasi 0,3. Mula-mulanya 4. Maka sama dengan 0,3 dibagi 4. Ketemu 0,075 atau 7,5%. Oke, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.